Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Dan semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali, yakni di bab kelima, di pelajaran yang kelima tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, yang dekat dengan beliau, yang keimanannya tidak diragukan lagi. Antara lain sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Huwafah At-Tamimi. Jadi ananda semuanya, nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Huwafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Dan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ananda semuanya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah gelarnya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Huwafah At-Tamimi. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu sahabat beliau yang keimanannya tidak diragukan lagi. Dan sahabat beliau ini, Abu Bakar ini, selalu membenarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang utamanya ketika beliau Isra Mi'raj, dan beliau menceritakan pengalamannya dalam Isra Mi'raj, dan Abu Bakar langsung membenarkannya. Dia tidak meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya dia diberikan Nabi kita gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Jadi Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dan menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi apabila Abu Bakar ini, sahabat Nabi kita ini, mengambil keputusan, menentukan sebuah keputusan, dia tidak buru-buru. Dia selalu mengajak para sahabat yang lain untuk bermusyawarah. Dan beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung yang bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum kamu menjadi khalifah?" Jadi Abu Bakar menjawab, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara." Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Nah, jadi untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Jadi Abu Bakar itu walaupun dia sudah menjadi pejabat, walaupun dia sudah menjadi pimpinan umat Islam, walaupun dia sudah menjadi khalifah, dia tidak sombong. Dia masih mau membantu rakyat miskin. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi beliau juga seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah.
Misalnya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor khalifah karena lampu untuk dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Itulah sosok kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau itu sangat tegas, adalah pemimpin yang bijaksana, bukan pemimpin yang koruptor, bukan pemimpin yang mau korupsi. Jadi pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan beliau adalah pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak. Beliau berkata, "Aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti." Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi banyak perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender hijrah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru hijrah. Selanjutnya adalah kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan tahun 656 Masehi. Beliau Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jadi beliau Khalifah Utsman bin Affan ini adalah orang yang kaya dan sangat dermawan. Beliau sangat suka membantu. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut dengan mushaf Imam atau mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Jadi di masa kekhalifahan Utsman bin Affan inilah Al-Quran itu dibukukan. Sebelumnya Al-Quran itu ada yang ditulis di kulit kayu, ada ditulis di pelepah korma, ada yang ditulis di batu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan beliau, Ali bin Abi Thalib, ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti dan membunuh Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Jadi masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya harus jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Dan beliau juga memajukan
bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ananda semuanya, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sangat pemberani. Dan ketika Rasulullah SAW mau hijrah ke Madinah, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya tidur di rumahnya. Padahal kalau sekiranya orang kafir itu langsung membunuhnya, maka yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mau menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela Rasulullah SAW. Begitulah saking kuatnya keimanan dari Ali bin Abi Thalib. Dia tidak takut mati walaupun orang-orang kafir mau membunuhnya. Dan juga pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib inilah dibuat sekolah. Beliau membangun sekolah, membangun pusat ilmu pengetahuan, mengembangkan bidang pembangunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ananda semuanya, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan dibaca-baca, diulang-ulang kembali, mulai dari pelajaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan untuk semester 1 ini, semester ganjil ini, nanti di akhir semester ujiannya kita ambil dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk tugasnya dan ada semuanya, silakan buka bukunya di halaman 50, 51, dan 52. Silakan dikerjakan mulai dari bagian A-nya, yakni jelaskan pengertian Al-Amin, sebutkan 2 orang yang harus kita sayangi, apa akibat jika kita tidak menjaga lingkungan. Nah, begitu juga dengan bagian B-nya, bagian C, dan juga bagian D. Silakan Anda semuanya dikerjakan, tulis di bukunya, jangan lupa pelajarannya diulang-ulang kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan seluruh pelajaran kita diberikan Allah keberkahan, ilmu kita selalu Allah tambahi, dan kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu saja dari Ustadz. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin beribadah, dan tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.